suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi, sial dan aneh. Tiba-tiba mobilku sulit dihidupkan. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi bersama mahasiswa siluman. Dan dalam video kali ini, kita akan menceritakan pengalaman mistis seseorang. Sebut saja namanya Agus. Kejadian ini terjadi pada tahun 2000-an, ketika dia melewati jalur yang terkenal angker, yaitu jalur Alas Roban, yang dialami ketika pulang dari tempat perantauannya, yang mengalami hal mengerikan, bahkan hampir merenggut nyawanya. Jadi, bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mahasiswa Siluman. Aktifkan juga notifikasinya untuk tetap update video-video terbaru dari kami. Luangkan waktumu dan pasang earphone-mu. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Aku akan menceritakan kisah dari pamanku dulu, waktu masih bekerja di daerah Jawa Barat, dan sering bolak-balik ke rumahnya, yang ada di kota Semarang. Sebelum masuk ke cerita, saya akan mengulas sedikit tentang Alas Roban, dari beberapa sumber. Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa, bagi kebanyakan orang. Tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat angker, atau hutan angker yang ada di Pulau Jawa. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah dan provinsi. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah Jawa. Nah, tak hanya cerita mistis di hutan Alas Roban, jalanan yang membentang di antara hutan Alas Roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya. Dulunya, jalan Alas Roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh orang pribumi. Untuk membangun jalan ini, memang usahanya luar biasa, karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan, dan membuat jalannya. Nah, yang lebih mengerikannya lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya, kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri mereka. Melewati jalan Alas Roban tak hanya harus dengan kendaraan yang oke, tapi juga mental yang kuat. Soal kendaraan yang harus sangat layak jalan, hal itu memang dibutuhkan. Karena jalannya di sini cukup ngeri. Jalanan berkelok-kelok, dan di beberapa titik cukup curam, naik dan turunnya. Soal mental, jelas hal ini dibutuhkan. Karena apa yang terjadi di perjalanan nanti, kita tak akan pernah tahu. Sudah sangat lazim kalau banyak orang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan, sampai disesatkan oleh makhluk penghuni Alas Roban. Di beberapa spot, jalanan Alas Roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian gaib itu. Nah, dari kengerian itu, cuma terdapat satu cerita dialami oleh seseorang yang tak jauh keberadaannya dari saya. Dia adalah paman saya yang dulu merantau di daerah Jawa Barat hingga bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Nama paman saya disamarkan ya. Saat itu, saya dan paman saya sedang makan di warung pecel lele favorit keluarga kami di Semarang. Kami berdua cerita ngalor ngidul, sehingga akhirnya pamanku cerita soal pengalaman mengerikan semasa mudanya dulu. Begini ceritanya. Perkenalkan, namaku Agus. Ini adalah cerita saat aku melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an. Saat aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang, siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya, aku sudah mengambil cuti 2 hari, di hari Senin dan Selasa depan, dan pulang ke rumah bertemu dengan keluarga.
Oh iya, beberapa hari sebelumnya, aku sudah janjian dengan kawan lamaku, namanya Rifkan, yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi kami pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap-siap langsung mulai perjalanan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah, dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai. Rif, aku sudah siap tunggu depan kontrakanmu ya, ucapku di dalam telepon, memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan Sarah dengan arah jalan pulang yang akan kami lewati. Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sedang menunggu di depan kontrakannya. Ayo, seruku kepada Rifkan, sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah, dan dia duduk di kursi depan menemaniku. Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan 17.15. Di tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara ya jalan Pantura ini. Di jalanan Alas Roban masih melewati bukit dan jalannya berkelok-kelok curam, yang sekarang dikenal dengan Jalan Alas Roban Lama. Doa dulu Gus, ucap Rifkan. Masing-masing dari kami berdoa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalan seperti sekarang. Singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 11 malam, karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati, dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu, tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh, karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area Alas Roban, ditandai dengan jalan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali, aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintasi saat malam hari. Tiba-tiba, terdengar 2 kali, ada sesuatu yang jatuh di atas mobilku. Apa itu Gus? Tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. Tak ada apa-apa Rif, ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. Cari lagi Rif di sekitaran mobil, kalau ada apa-apa, imbuhku kepada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. Masuk mobil lagi Rif, kita jalan lagi ya, ajakku. Belum lama jalan, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara benturan di depan mobil, seperti habis menabrak sesuatu. Kamu di dalam aja, aku yang turun, ucap Rifkan. Tak lama, Rifkan masuk. Ban depanmu kempes Gus, ibu Rifkan. Waduh, mana jam 1:30 gini, mana ada tambal ban. Aku gak ada ban serep juga, ucapku. Aku dan Rifkan keluar dari mobil melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi kanan kiri jalan. Tidak nampak ada kendaraan lewat saat itu. Aku dan Rifkan jalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan, nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. Itu apa Rif? Kayaknya tambal ban. Coba kita ke sana, ajakku. Kami berjalan dulu ke sana, memastikan. Setelah dekat dan memastikan, memang benar, itu tambal ban. Aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. Mana Rif orangnya? Tanyaku. Gak tahu. Dari tadi aku panggil-panggil gak ada sautan, jawab Rifkan. Lama tak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. Enten nopo mas? Tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullah. Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang tiba-tiba. Niki pak, bani kulo bocor, ajeng nambel saged. Yang artinya, ini pak, ban saya bocor, dak mau nambal ban di sini. Apakah bisa? Tanyaku. Oh, saged. Monggo pinarak mriki mas. Yang artinya, oh bisa.
Silakan duduk di sini, Mas. Imbuh lelaki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini. Hingga akhirnya aku mencium baunya di sekitar tempat tambal ban ini. Kamu mencium baunya enggak? Tanyaku ke Rifkan. Iya, Gus. Jawab Rifkan dengan mulai memperhatikan setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati, aku ingin lekas pergi dari sini. Tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan, di seberang jalan, Agus melihat ada warung yang masih buka. Ke warung sana aja, Gus. Nunggu sambil ngopi di sana, ajak Rifkan. Aku hanya mengiyakan, dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini, aku melihat ada satu truk lewat pelan-pelan. Sopirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah heran. Setelahnya, kami jalan lagi ke arah warung tersebut. Warungnya khas seperti warung pedesaan, dengan bangunan yang masih dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil main di samping warung. Kok ada anak-anak main jam segini? Tanyaku dalam hati. Pikirku juga, pasti Rifkan juga melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya begitu lama, aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Nampak wanita yang belum begitu tua, mengenakan daster berdiri tersenyum, melihat kedatangan kami berdua. Tumbas nopo, Mas? Tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. Kopi panas sekali, Bu. Jawabku. Yang artinya, kita memesan kopi panas 2. Tak lama, kopi datang. Aku dan Rifkan ngobrol mencairkan suasana. Rif, rasa nggak ada yang aneh? Kok ada yang anak-anak main jam segini? Tanyaku ke Rifkan. Anak-anak? Di mana? Tanya Rifkan. Lah, itu di samping warung. Ini suaranya kedengeran juga kok. Masa kamu nggak tahu? Jawabku. Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengar langsung keluar melihat samping warung. Mana? Gak ada apa-apa. Jangan nakut-nakuti, Gus. Imbuh Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba hilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. Bu, campun. Ucapku memanggil ibu penjual warung. Bu. Berkali-kali aku memanggil, tapi tak ada jawaban. Bu, sampun. Gantian Rifkan yang ngomong, tapi masih saja tanpa ada jawaban. Sekali lagi, aku memanggil. Bu. Bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapat. Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar. Terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. Gus, Gus. Rifkan memanggilku. Kami berdua bergegas keluar warung mencari dari arah mana suara tersebut dan melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kami berdua istighfar bersama-sama atas apa yang kami berdua lihat. Ternyata ada wanita berdiri tegak, berjubah hitam sangat panjang di samping pohon dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih, dengan wajah pucat dan rambut panjangnya. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku lihat anak-anak tersebut ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh beda dengan saat awal aku melihatnya tadi. Kulihat wanita itu tertawa lagi dan membuat telinga kami berdua sakit. Gus, ayo Gus, balik ke mobil, cepat, ajak Rifkan. Saat lari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi. Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada, entah hilang kemana. Yang kami lihat hanyalah mobil kami. Di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara yang sangat gelap. Aku gak peduli, banku masih kempes. Kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Gus, banmu gimana? Tanya Rifkan. Udah Rif, yang penting kita lekas keluar dari sini, jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua.
Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi, sial dan aneh. Tiba-tiba mobilku sulit dihidupkan. "Kenapa, Gus?" tanya Rifkan. "Tiba-tiba susah dihidupkan mobilku," jawabku. "Selawatin dulu, Gus," imbu Rifkan dengan wajah tegangnya, tapi berusaha berpikir tenang. "Allahumma sholli ala Muhammad." Aku mengucapkannya 3 kali, lalu aku memutar kunci lagi. "Hidup, Rif," ucapku. Mungkin ini keajaiban dari setelah untaian sholawat yang kubaca. Hidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat pergi dari tempat ini. Namun nasib baik belum sempat menghampiri kami. Belum lama jalan, tiba-tiba, brak! Kayak ada suara jatuh gitu loh. Lagi-lagi, ada sesuatu yang jatuh dari atas mobil. "Udah gak usah, digas lanjut aja," terus Rifkan. "Ini jam berapa sih, Gus? Aneh banget gak ada kendaraan lewat," tanya Rifkan. Aku melihat jam. "Jam 3, Rif," jawabku. Memang aneh, kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya, di jam segini, masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tak banyak. Tapi pikiranku gak mau memikirkan itu. Aku hanya fokus agar cepat keluar dari alas roban ini. "Gus, hati-hati," teriak Rifkan, dibarengi denganku, yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di depan mobil kami. Aku yang kaget, spontan langsung banting setir dan menginjakan rem mendadak. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Aneh bin ajaib, saat berhenti, mobilku berhadapan dengan truk muatan barang. Gus, minggir dulu," ajak Rifkan. "Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi nyebrang, kamu lihat kan?" tanyaku. "Iya, Gus, aku melihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi," jawabnya. Sesaat, terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam, terlihat bapak-bapak berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya suami istri. Aku buka kaca mobilku. "Kalian gak kenapa-napa, Mas?" tanya bapak tersebut. "Gak apa-apa, Pak. Kami terkejut barusan. Ada wanita nyebrang," jawabku. "Walah, hati-hati, Mas. Di sini rawan. Ayo ikuti bapak aja dari belakang. Mampir ke rumah bapak. Rumah bapak setelah alas roban ini. Nama saya Pak Rahmat. Ini istri saya," ucap bapak-bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungan, aku lihat Pak Rahmat tampak membunyikan klakson motornya. Lalu kami tiba di rumah Pak Rahmat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat tampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan teh hangat 2 gelas. "Diminum dulu, Mas," ucap Bu Rahmat. Azan subuh berkumandang. "Mas, ayo sholat subuh dulu." Pak Rahmat mengajak kami sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh di rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan, Pak Rahmat tanya kepada kami, Mas, sebenarnya mau kemana? Dan namanya siapa?" tanya Pak Rahmat. "Nama saya Agus, Pak, dan ini teman saya, Rifkan," jawabku. "Saya mau ke Semarang perjalanan pulang dari perantauan," imbuhku. "Masnya, tadi ada kejadian apa? Sampai hampir kecelakaan seperti tadi?" tanya Pak Rahmat lagi. Aku menceritakan semua hal yang kami temui, sejak ban mobilku bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. "Mas, di dalam alas roban itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan, Mas," jawab Pak Rahmat. "Tapi tadi kami menemui itu semua, Pak," imbu Rifkan. "Benar, Mas. Tapi Bapak sebagai warga yang tidak jauh dari alas roban sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana," jawab Pak Rahmat. "Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama, ada kecelakaan mobil satu keluarga meninggal di sana. Dan masih banyak lagi cerita pengendara yang diganggu sudah sejak lama," imbu Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan Bu Rahmat tadi. Mending
Mas sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan. Pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. Gimana Rif? Tanyaku ke Rifkan. Terserahmu aja Gus, jawabnya. Ya udah, kita di sini dulu sampai siang nanti. Keadaan kita masih shock dan lelah seperti ini. Ajakku dan Rifkan hanya menurut. Kami ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang kosong karena sekarang kerja merantau di Jakarta. Kami tidur melepas lelah di sana. Siangnya, kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. Mas, panggil Pak Rahmat kepada kami. Mas, monggo makan dulu sebelum jalan, ajak Pak Rahmat. Waduh Bapak, kok repot-repot begini? Jawab Agus. Siang itu, kami makan bersama dengan Pak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik pada kami berdua. Sehabisnya, kami pamit dan keluar menuju mobil. Gus, ban mobilmu masih utuh begini, gak ada yang bocor, ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku, dan ternyata benar. Ban mobilku masih normal, tidak ada tanda-tanda rusak. Aku hanya geleng-geleng, melihat keanehan yang ditunjukkan di depan mataku. Pak Rahmat, kami berdua pamit. Terima kasih sudah menolong kami, dan sudah baik kepada kami, ucapku. Gak apa-apa mas, saya sama ibu malah senang ada tamu di rumah kami. Soalnya, kalau tidak ada tamu, rumah kami sepi, jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat, terenyuh. Akankah suatu nanti, aku juga seperti ini, pikirku saat itu, setelah mendengar ucapan Pak Rahmat. Kami berdua melanjutkan perjalanan. Tibanya kami di Semarang, aku mengantarkan Rifkan ke halte bus, yang akan mengantarkannya ke Demak, sebelum nanti dijemput adiknya di sana. Setelahnya, aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman, yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Dan Pak Rahmat, yang hingga sekarang, kami anggap seperti keluarga. Sekian, terima kasih. Jika kalian punya cerita pengalaman mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau melalui email yang tertera di bawah. Dan mungkin saja cerita kalian bisa kita angkat dan ditampilkan di channel ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.